Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, karena sudah waktunya kita akan memulaikan ibadah ini, ibadah doa penyembahan. Dengan tidak lupa saya mengucapkan selamat sore bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bahkan bagi yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, siaran tunda, yang di dalam negeri maupun di luar negeri, kiranya damai dan sejahtera Allah senantiasa menyertai dan memberkati kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Bagi saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali datang sore ini juga, tidak lupa saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saya mengundang semua bangkit berdiri, kita akan nyanyikan nyanyian rohani nomor 216. Kita akan nyanyikan beberapa kali, kemudian saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Mika akan berdoa. Di sini Roh Kudus ku mengasihimu, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Mengasihimu, kau lembut, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka diri untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka diri menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa nama tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu atas kemurahan pertolongan-Mu, perpanjangan umur yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan untuk kami selalu datang di bawah kaki salib Tuhan. Kami bisa memperbaiki segala keadaan hidup kami, segala sesuatu yang belum betul dalam hidup kami, segala sesuatu yang cemar biarlah selalu disucikan oleh Tuhan
sehingga kami menjadi kehidupan yang layak untuk menanti, menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Jangan sampai kami ketinggalan saat Tuhan datang, tapi kami semua bisa terangkat berbahagia menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Itu sebabnya sore hari ini kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami di dalam tangan kuasa ajaib Tuhan. Biarlah Engkau hadir di dalam ibadah kami. Engkau selalu memberi kekuatan baru dalam hidup kami, lewat urapan kuasa Roh-Mu yang suci, lewat firman, lewat kasih-Mu yang selalu Engkau curahkan. Biarlah kami selalu penuh, bahkan melimpah dan meluap-luap di dalam Engkau Tuhan. Jangan sampai kerajinan kami menjadi kendor di hari menjelang kedatangan-Mu, tapi biarlah roh kami semakin menyala-nyala untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sudah jatuh Engkau angkat kembali, yang sudah jauh Engkau tarik kembali Tuhan. Biar hidup ini sungguh-sungguh dipersembahkan menjadi suatu persembahan yang hidup, yang kudus, yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan atas kehidupan kami akan selalu dibangunkan oleh Tuhan untuk kami masuk dalam kegerakan rohani yang besar, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang segera akan disempurnakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, pemimpin pujian, pemain musik, singer semua, peralatan yang kami pakai dalam ibadah Tuhan, urapi semua kami yang ada di tempat ini, yang mendengarkan siaran langsung lewat radio, video, internet, dalam negeri, luar negeri. Engkau urapi kami semua, sehingga ibadah kami tidak kering, tidak kosong. Kami merasakan jamahan Tuhan, kami merasakan mujizat Tuhan. Bukakan firman-Mu, nyatakan kehendak-Mu. Kami sangat membutuhkan firman-Mu di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua godaan, halangan, rintangan, kuasa setan, kegelapan lewat roh ngantuk, kelemahan, keras hati, memen, roh najis, kami ikat, kami usir. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu yang masih di rumah menuju tempat ini Tuhan, gerakkan di jalan, lindungi, tibakan dengan selamat bersama. Kami beribadah memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Gereja-gereja lain, persekutuan lain yang bersamaan beribadah dengan kami, Tuhan berkati pula mereka seperti Tuhan berkati kami. Satukan dalam pengajaran benar, satu pelayanan benar, satu penyembahan yang benar. Terima kasih Tuhan, persekutuan di Medan dilayani hamba Pendeta Wijaya. Engkau juga bukakan firman, pakai hamba-Mu Tuhan, terjadi kegerakan rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulaikan ibadah ini. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita akan lanjut dengan puji-pujian. Kita akan nyanyikan nyanyian rohani nomor 170. Datang ke hadirat-Mu membawa pujian, memuji Engkau ya Tuhan Allahku, Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Sembah Kau di tempat yang maha tinggi, segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Sembah Kau di tempat yang maha kudus, Allahku ya Rajaku. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan hatiku ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Sembah Kau di tempat
sembah Kau, ku sembah Kau. Sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Raja, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Ya Rajaku. Terpujilah nama Tuhan. Kehadiran kita sore hari ini selain hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan oleh sebab itu, marilah kita manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita lanjutkan dengan nyanyian rohani nomor 183. Hadirat-Mu yang suci, riakan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang maha suci, yang telah bertanda di surga. Yesus, Yesus namanya. Hosana di tempat yang tinggi. Bapa, kami mengasihi-Mu. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus, Yesus, Roh yang kudus. Kami yang ada di Masuk hadirat-Mu yang suci, beriakan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang maha suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana di tempat yang tinggi. Hosana
Begitulah harapan kita kepada Tuhan jika sore hari kita datang di hadapan Tuhan dalam rumah Tuhan dengan tujuan supaya kita mau disucikan, dibersihkan oleh firman pengajaran. Itu adalah yang utama tujuan kita hidup. Dan untuk tetap setia melayani Tuhan sampai kedatangan Tuhan datang kedua kali. Oke, kita akan menyanyikan nyanyian rohani nomor 184. Jalanmu, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adillah benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Terpujilah nama Tuhan. Saya mengundang semua bagi berdiri. Kita akan nyanyikan nyanyian nomor 230. Yang
kuduskannya. Kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah sembah dan hormat kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah hormat kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah hormat dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah hormat kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah hormat dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah hormat kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah hormat dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah hormat kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah hormat dan pujian kami. Terpujilah nama Tuhan. Tidak seorang pun yang terkecuali yang sudah datang dalam rumah Tuhan sore hari ini adalah menerima kemuliaan Tuhan. Haleluya, lewat firman pengajaran itu yang dapat menguatkan, memberikan kemampuan ajaib kepada kita, kekuatan ajaib, kesehatan ajaib kepada kita untuk tetap setia beribadah melayani Tuhan sampai selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akan nyanyikan nyanyian Pesalo nomor 181. Kejujuran tiada tutup bagi saya, Allah Bapa dikagak Dia menderita bagi kita. Tiada kami sekarang segala
Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya mohon semua bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan kita depan oleh komputer. Semua bangkit berdiri. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi kita mengatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. 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 Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sanggup mengadakan segala sesuatu dalam hidup kami. Firman-Mu sanggup menghibur, menguatkan kami. Firman-Mu sanggup menolong kami. Firman-Mu sanggup menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai
sempurna seperti Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu saat ini Tuhan. Bukakan firman-Mu bagi kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua Tuhan yang ada Tuhan. Oh, di Jalan Simpang Borobudur 27 Malang, dimanapun kami berada mendengarkan siaran ini, Tuhan urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Terima kasih, berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada-Mu saat ini dimanapun berada. Tuhan berkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran benar. Oh, kembali ke Alkitab, kami menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengar firman. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya berada di Medan, Bapak Ibu Saudara berada di Malang, dimanapun sampai di luar negeri. Kita satu hati untuk berdoa kepada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan. Juga terus mohon pertolongan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Medan. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Baik yang berangkat, baik yang tinggal, satu kesatuan, saling mendoakan supaya Tuhan pakai kita semuanya. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal 5, ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Puji Tuhan. Siapa yang dapat membuka gulungan kitab dan ketujuh meterainya? Siapa yang dapat membukakan rahasia firman Allah? Yang pertama yaitu Yesus sebagai ayat 5. Yesus sebagai singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud yang telah menang. Sudah diterangkan. Yang kedua ayat 6 sampai 10. Kita baca ayat 6 dan 9. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih. Jadi yang kedua yaitu Yesus sebagai anak domba yang telah tersembelih. Yesus sebagai anak domba yang telah tersembelih. Yaitu sama dengan Yesus mati di kayu salib. Untuk pertama membuka rahasia firman bagi kita semua. Untuk membukakan rahasia firman Allah bagi kita semua. Yang kedua untuk menebus dosa-dosa kita. Melepas dosa-dosa kita sampai puncak dosa oleh darahnya. Untuk menebus segala dosa-dosa kita sampai puncak dosa dengan darahnya. Atau untuk melepaskan kita dari dosa-dosa sampai puncaknya dosa oleh darahnya yang suci. Jadi kalau digabung, pembukaan rahasia firman Allah harus mendorong kita. Pembukaan rahasia firman Allah harus mendorong kita untuk mengalami penebusan dari dosa-dosa
sampai puncaknya dosa. Untuk mengalami kelepasan dari dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Mengapa kita harus mengalami penebusan, kelepasan dari dosa-dosa sampai puncaknya dosa? Efesus pasal yang kedua, surat Efesus pasal yang kedua ayat 1. Karena dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Nah, ini mengapa kita harus mengalami penebusan atau kelepasan dari dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, dosa kawin mengawinkan, percabulan, nikah yang salah harus lepas. Mengapa demikian? Sebab dosa-dosa sampai puncaknya dosa mengakibatkan atau membuat kita mati rohani. Sebab segala dosa-dosa sampai puncaknya dosa membuat kita mati rohani, itu sama dengan keledai yang dipatahkan lehernya. Kita mati rohani. Bangsa kafir itu keledai. Mati rohani sama dengan keledai yang dipatahkan batang lehernya. Sama dengan tidak ada hubungan dengan Tuhan, dengan kepala. Tidak ada hubungan dengan Tuhan saja. Tidak ada hubungan dengan Tuhan, dengan kepala saja. Jadi tidak ada gairah dalam perkara rohani. Tidak bisa beribadah melain Tuhan. Tidak bisa menyembah Tuhan. Tidak bisa menyembah Tuhan. Sehingga terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Binasa selamanya. Itulah kalau ada dosa di dalam kita yang dipertahankan. Kita bangsa kafir mati rohani hanya seperti keledai yang dipatahkan batang lehernya. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Sama dengan tidak bisa beribadah melayani, tidak bisa menyembah Tuhan. Sama dengan terpisah dari Tuhan selama-lamanya sampai binasa dalam api neraka. Tapi sebaliknya, kalau oleh dorongan pembukaan rahasia firman, kalau oleh dorongan pembukaan rahasia firman atau firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, kita bisa terlepas dari dosa-dosa sampai puncaknya dosa, maka ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau oleh dorongan pembukaan rahasia firman atau firman pengajar benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, kita bisa terlepas dari dosa-dosa sampai puncaknya dosa, maka kita mengalami hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga kita bisa beribadah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa menyembah kepada Tuhan, bisa menyembah Tuhan, kita bisa menyembah kepada Tuhan, sehingga leher keledai tidak dipatahkan. Kita bisa tersungkur menyembah Tuhan selalu. Di Wahyu 5 ayat 7 sampai ayat 8 kita baca Wahyu 5. Nah, kita bisa menyembah Tuhan, tersungkur menyembah Tuhan. Leher keledai tidak dipatahkan. Leher itu penyembahan, ya, tidak dipatahkan. Seperti ditulis di Wahyu 5 ayat 7 sampai 8. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab. Nah, ini ada gulungan kitab dibuka dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Nah, jelas. Kalau lepas ada gulungan kitab yang dibuka, ada oleh dorongan pembukaan firman kita lepas dari dosa, dari puncaknya dosa, maka kita bisa tersungkur. Kita bisa beribadah melayani, kita bisa menyembah Tuhan, tersungkur untuk menyembah Tuhan. Leher keledai tidak dipatahkan, ada lehernya. Kita bisa tersungkur menyembah Tuhan. Di Wahyu 5 ayat 7 sampai 8, ini penyembahan yang benar harus merupakan pantulan dari penyembahan di takhta surga. Penyembahan yang benar harus merupakan pantulan dari penyembahan di takhta surga. Penyembahan di takhta surga. Salah satu tanda penyembahan di takhta surga, sekarang sama dengan penyembahan yang benar, adalah memegang satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Salah satu tanda penyembahan di takhta surga sama dengan penyembahan yang benar, yaitu memegang satu cawan emas penuh dengan kemenyan.
penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang kudus. Kemenyan itu berwarna putih. Kemenyan itu adalah salah satu bahan ukupan. Dulu saja di mezbah dupa emas itu. Kemenyan salah satu bahan ukupan yang dibakar di mezbah dupa emas. Itu doa penyembahan saja yang benar. Kemenyan berwarna putih, kemenyan tulen, kemenyan asli, kemenyan tulen berwarna putih. Itu menunjuk kebenaran dan kesucian. Kebenaran dan kesucian. Jadi kalau kita suci, kita bisa menyembah Tuhan. Sekarang tidak usah bawa kemenyan lagi, tapi hidup suci, hidup dalam kesucian, maka kita bisa menyembah Tuhan. Mazmur 15, kitab Mazmur pasal yang ke-15, kitab Mazmur pasal yang ke-15, lalu kita membaca ayat 1 mulai. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah di gunungmu yang kudus, kesucian. Yaitu dia yang berlaku, perbuatan berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan perkataan kebenaran dengan segenap hati. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, tidak berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang tersingkir, yang memandang hina orang yang tersingkir, tapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lama. Jadi ini syarat untuk naik ke gunung penyembahan. Syarat untuk naik ke gunung penyembahan. Ya, bisa menyembah Tuhan, tersungkur menyembah. Yang pertama di ayat 1 perbuatan. Ya, di ayat 2 perbuatan yang benar dan suci. Di samping itu ayat 2 dan 3 itu perkataan yang benar dan suci. Perbuatan yang benar suci, perkataan yang benar suci. Tidak ada dusta, tidak menghakimi, tidak bergosip, dan lain-lain. Saja. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga C, tabiat. Tabiat. Saja. Tabiatnya takut akan Tuhan. Itu di ayat 4, takut akan Tuhan. Membenci dosa. Membenci dosa. Takut akan Tuhan sama dengan membenci dosa. Kemudian yang kelima, hatinya suci. Hati yang suci, yaitu tidak ada keinginan jahat dan najis. Tidak ada keinginan jahat. Itu termasuk keinginan najis. Ya. Keinginan jahat itulah kikir dan serakah. Keinginan akan uang membuat kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi, serakah merampas milik orang lain. Mencuri milik Tuhan, perpuluhan persembahan khusus, memakan riba, ya semacam rentenir begitu juga termasuk di dalamnya. Ya, dan seterusnya, korupsi dan lain-lain termasuk. Kemudian juga tidak ada keinginan najis, tidak ada keinginan najis, itulah dosa makan minum, kawin mengawinkan. Tidak ada kepahitan juga. Hati yang suci itu tidak ada kepahitan, iri, dendam dan lain-lain semua. Tidak ada kepahitan. Nah, ini bisa naik. Jadi syarat naik ke gunung penyembahan, bisa menyembah Tuhan. Saja bisa naik ke gunung penyembahan, bisa tersungkur menyembah kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 96 ayat 9 dan 10. Nah, kita dalam kesucian bisa naik ke gunung penyembahan, tersungkur menyembah siapa? Menyembah Yesus sebagai Raja. Segala raja mempelai pria surga. Mazmur 96 ayat yang ke-9, 10. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah, ini kesucian. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Tuhan itu Raja. Jadi dalam kesucian kita bisa naik ke gunung penyembahan, tersungkur menyembah Yesus sebagai Raja, mempelai pria surga.
tersungkur menyembah Yesus sebagai Raja mempelai pria surga. Yaitu penyembahan dengan haleluya. Dalam kitab Wahyu 19 ayat 6 dan 7 kita menyembah haleluya, haleluya. Satu menyembah Yesus sebagai Raja mempelai pria surga. Penyembahan dengan kata haleluya. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, semoga mengerti. Sakaria 14 ayat 17-18. Dari bangsa kafir juga bisa menyembah. Bangsa Israel menyembah Yesus sebagai Raja mempelai pria surga. Haleluya. Bangsa kafir juga bisa dalam kesucian. Yang penting dalam kesucian. Bangsa kafir tadi mestinya keledai dipatahkan batang leher. Tapi kalau hidup dalam kesucian, lehernya tetap bisa menyembah. Tersungkur menyembah Tuhan sebagai Raja mempelai dengan kata haleluya juga. Sama dua-duanya. Bangsa Israel dan bangsa kafir. Sakaria pasal yang ke-14. Kitab Nabi Sakaria pasal yang ke-14. Sakaria pasal yang ke-14. Kitab Nabi Sakaria pasal yang ke-14. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-17 dan 18. Sakaria 14. Ayat yang ke-17. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun ini ditandai penyembahan kepada Raja mempelai pria surga. Kalau orang Israel tidak mau menyembah Yesus, maka tidak turun hujan. Tidak ada turun hujan, kering rohani. Tapi kalau bangsa kafir, bangsa Mesir tidak mau menyembah Yesus sebagai Raja mempelai pria surga, tidak mau berseru haleluya, maka tidak turun hujan, satu, kering rohani, dua, malah turun tulah hukuman Tuhan. Turun tulah hukuman Tuhan. Ini satu. Mari hari-hari ini gunakan kehidupan kita ini, lidah, mulut yang sudah ditebus ini untuk menyembah Yesus Sang Raja dengan kata haleluya. Nah, kalau kita bangsa kafir menyembah Yesus sebagai Raja mempelai pria surga dengan kata haleluya, maka turun hujan dari surga. Turun hujan dari langit dari surga. Turun hujan dari langit dari surga. Ada dua macam hujan dari langit dari surga. Yang pertama, Yeskiel pasal yang ke-34. Kitab Nabi Yeskiel pasal yang ke-34. Ayat yang Kitab Nabi Yeskiel 34 ayat yang ke-26. Ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa dan binatang liar tidak akan menerkam mereka. Sehingga mereka akan diam dengan aman tentram dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan. Sehingga di tanah itu tidak ada seorang pun akan mati kelaparan. Dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa Tuhan Allah mereka menyertai mereka. Dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi yang pertama, hujan berkat dari surga. Hujan berkat dari surga. Sehingga kita hidup di taman kebahagiaan. Padang pasir, padang gurun dunia yang tandus bisa menjadi taman kebahagiaan, taman Firdaus. Nah, inilah lewat doa penyembahan. Ayo, kesempatan kita datang kepada Tuhan saat ini
Biarlah Tuhan periksa lewat pembukaan rahasia firman, pedang firman, dosa-dosa semua, ayo lepaskan, akui, lepaskan semuanya. Sehingga leher ini tetap ada, tidak dipancung, tidak dipatahkan, tetap ada, kita bisa menyembah Tuhan sungguh-sungguh dalam kesucian, membawa kemenyan berbau harum, kemenyan putih dalam kesucian itu. Oh, Tuhan akan turunkan hujan berkat dari surga, sehingga kita hidup di taman kebahagiaan, taman Firdaus. Dunia yang sudah seperti padang pasir, tandus menjadi taman keindahan, taman kebahagiaan, taman Firdaus. Hasilnya, yang pertama pemeliharaan, jelas. Pemeliharaan secara jasmani, pemeliharaan secara jasmani yang berlimpah-limpah sampai selalu mengucap syukur. Pemeliharaan secara jasmani yang berlimpah-limpah sehingga kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Pemeliharaan secara rohani, kita selalu hidup benar, hidup suci. Kita selalu hidup benar, hidup suci. Ini pemeliharaan secara rohani. Ya. Dan juga perlindungan. Kita mengalami perlindungan. Hasil kedua, kita mengalami perlindungan dari Tuhan. Sehingga aman, tentram. Dilindungi, dipagari. Sehingga aman, tentram. Sama dengan damai sejahtera. Semua enak dan ringan. Aman, tentram, damai sejahtera. Semua enak dan ringan. Ya, semoga kita mengerti. Jadi ada pemeliharaan jasmani berlimpah-limpah. Secara berlimpah kita mengucap syukur, ditambah menjadi berkat bagi orang lain. Mengucap syukur dan menjadi berkat bagi orang lain. Pemeliharaan secara rohani, kita hidup benar, suci, dan menjadi saksi bagi orang lain. Menjadi saksi bagi orang lain. Dan kedua, perlindungan. Kita aman, tentram, damai sejahtera. Semua menjadi enak, ringan. Tidak ada lagi letih, lesu, beban berat. Semua enak dan ringan. Hidup ini enak. Itulah taman kebahagiaan. Taman Firdaus. Di tengah padang gurun dunia. Hasil yang kedua, Yesaya 44. Kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-44. Yesaya, pasal yang ke-44. Ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Yesaya 44 ayat 3 sampai 4. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, tanah yang tandus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Berkat sudah, sekarang roh, mencurahkan Roh Kudus. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon gandarusa di tepi sungai. Seperti pohon gandarusa di tepi. Jadi yang kedua adalah hujan Roh Kudus. Hujan Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita. Pertama, hujan berkat dari surga. Ya, kita hidup dalam suasana taman Firdaus, taman kebahagiaan. Yang kedua, hujan Roh Kudus dari surga. Hasilnya, ya, hasilnya kita seperti pohon gandarusa. Ditanam di tepi sungai air kehidupan. Roh Kudus air kehidupan dari surga. Kita seperti pohon, hasil pertama, kita seperti pohon gandarusa yang ditanam di tepi sungai air kehidupan. Pohon gandarusa ini kecil, semak-semak kecil. Sekalipun kita kecil, nah, tapi kalau ditanam di sungai air kehidupan, sekalipun kita kecil, tapi kita selalu kuat dan segar. Sekalipun menghadapi panas terik dan lainnya, sekalipun kita kecil, tetapi kita sekalipun kita kecil dan menghadapi begitu ya, dan menghadapi panas terik matahari, tetapi kita tetap kuat dan segar, kuat dan segar. Sama dengan tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Sampai garis akhir, sampai meninggal, sampai Tuhan datang. Sekalipun kita pohon gandarusa kecil, kehidupan kecil tak berdaya, menghadapi matahari yang terik, tetapi kita tetap kuat dan segar oleh Roh Kudus
Sama dengan kita tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sampai garis akhir, sampai meninggal, sampai Tuhan datang. Tidak bisa ditarik oleh Babel. Tidak bisa dipengaruhi oleh Babel. Tidak bisa ditarik oleh sungai Babel. Nah, semoga kita mengerti. Mazmur 137. Masih nomor 1. Kita pohon gandarusa. Ini hamba Tuhan gandarusa. Kecil tak berdaya. Saja menghadapi panas terik matahari dan lain-lain. Saja, tapi kita tetap kuat segar oleh Roh Kudus. Tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Tidak bisa ditarik oleh sungai Babel. Tidak bisa ditarik oleh kekuatan Babel. Mazmur 137 ayat 1 sampai 2. Mazmur 137 ayat 1 dan 2. Saja, Mazmur 137 ayat 1 dan 2. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita, nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion, dan seterusnya. Nah, inilah saudara. Semoga kita tanpa Roh Kudus sehebat apapun kita, saudara, sehebat apapun kita, tanpa Roh Kudus kita lemah, tidak berdaya sehingga ditarik oleh Babel, oleh sungai Babel, saudara, pengaruh Babel. Sehebat apapun kita, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tanpa Roh Kudus, kita sungguh-sungguh lemah, tak berdaya. Sehingga ditarik oleh Babel, dipengaruhi oleh Babel, sampai menggantung kecapi. Sampai menggantung kecapi. Sehingga artinya, menggantung kecapi ini, pelayanan menjadi profesi. Hanya mencari upah jasmani. Sehingga tidak mendapat upah rohani. Tidak mendapat hidup kekal, binasa. Nah, ini artinya ditarik oleh Babel. Menggantung kecapi. Pelayanan bukan lagi tahbisan. Ibadah pelayanan kepada Tuhan bukan lagi tahbisan. Tapi menjadi profesi seperti orang jadi pedagang, jadi petani, jadi guru, jadi ini. Saya dapat gaji, dapat upah. Hanya mengejar upah jasmani. Sehingga kehilangan upah rohani, kehilangan hidup kekal. Sama binasa. Nah, itu arti menggantung kecapi. Arti kedua, menggantung kecapi, yaitu berhenti beribadah melayani. Berhenti beribadah melayani. Tinggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tinggalkan jabatan pelayanan. Seperti Yudas Iskariot, binasa. Seperti Yudas Iskariot, binasa selamanya. Juga menggantung kecapi, kalau sudah tidak melayani Tuhan, ini mengembara di kota Babel. Mengembara di kota Babel. Di sungai Babel, di kota Babel. Berkecimpung dalam dosa-dosa Babel. Dosa makan, minum, kawin, makan. Sampai binasa selamanya. Ayo, kesempatan kali ini kita berdoa menyembah, mohon tadi hujan berkat. Memang hidup di padang gurun dunia Tuhan, tidak mampu apa-apa. Biarlah menjadi taman kebahagiaan, taman Firdaus oleh berkat Tuhan. Bukan karena ijazah saya Tuhan, itu hanya sarana, bukan karena toko, bukan karena perusahaan. Tetapi karena hujan berkat dari Tuhan menjadi taman Firdaus, taman kebahagiaan. Yang kedua, hujan Roh Kudus. Supaya tidak berhenti, tidak menggantung kecapi. Tetap setia, ayo mohon Roh Kudus supaya kita tetap pertahankan ibadah pelayanan, tetap setia berkobar sampai garis akhir, sampai upah hidup kekal bersama dia. Ini hasil kedua. Hasil ketiga, air hujan Roh Kudus memandikan kita, mengalami keubahan hidup. Kita mengalami keubahan hidup oleh pekerjaan Roh Kudus. Kita mengalami keubahan hidup oleh pekerjaan Roh Kudus, oleh pekerjaan Roh. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Surat Efesus pasal yang kelima. Surat Efesus pasal yang kelima ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih.
dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kemenyan itu berbau harum. Tadi kita bawa kemenyan, doa dalam kesucian, berbau harum. Ini selaku kita mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani, asap berbau harum. Itulah taat dengar-dengaran. Kalau Yesus taat sampai mati di kayu salib, itu persembahan harum. Kalau kita taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Sampai daging tidak bersuara. Taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Itu berbau harum di hadapan Tuhan. Berbau harum di hadapan Tuhan. Taat satu, itu mengalami keubahan hidup, taat. Kemudian yang kedua, kembali ke kitab Yesaya pasal 44 tadi. Yesaya 44 ayat 5. Yesaya 44 tadi baru baca sampai 4, sekarang ayat 5. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Jadi Yakub berubah menjadi Israel. Nah, ini keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, seperti asap kemenyan berbau harum. Yang pertama itulah aku taat dengar-dengaran sampai daging tak berasa. Itu asap kemenyan berbau harum. Yang kedua, Yakub menjadi Israel. Yakub itu artinya penipu. Ya, Yakub itu penipu. Yuk tidak ada lagi tipu dusta, tetapi menjadi jujur di hadapan. Itu berbau harum. Jujur itu berbau harum. Bangsa Israel umat pilihan Tuhan, berbau harum di hadapan. Bangsa lain, maaf, anjing dan babi busuk, berbau busuk di hadapan. Tapi Israel ini berbau harum, umat pilihan Tuhan, dombanya Tuhan, berbau harum di hadapan. Jujur, Yakub menjadi Israel. Tidak ada lagi dusta, tidak lagi tipu, tapi kita menjadi kehidupan yang jujur, menjadi kehidupan yang jujur. Semoga kita bisa. Ya, katakan iya. Tidak, katakan tidak. Benar, katakan benar. Tidak benar, katakan tidak. Mulai persoalan rohani, persoalan Tuhan, pengajaran benar, sampai segala persoalan di bumi. Segala sesuatu. Ya, ya. Tidak, tidak. Benar, benar. Tidak, benar. Tidak. Saya ulang. Mulai dari persoalan Tuhan, masalah Tuhan. Masalah tentang Tuhan, masalah tentang pengajaran benar harus jujur. Kalau sudah bisa jujur soal pengajaran, sudah semua jujur. Dalam ibadah, dalam nikah, dalam keuangan, sampai segala sesuatu, dalam segala sesuatu kita jujur. Jujur dan taat. Nah, inilah suatu keubahan hidup, asap berbau harum di hadapan Tuhan. Jujur dan taat hari-hari ini. Nah, mujizat rohani terjadi. Keubahan hidup itu mujizat rohani, jujur taat itu mujizat rohani, mujizat terbesar. Kalau ada sekarang hamba Tuhan jujur taat, taat jujur, itu mujizat. Kalau ada pelayan Tuhan jujur taat di dalam rumah Tuhan, itu betul-betul mujizat terbesar. Ya. Nah, ini jujur dan taat. Kalau ada pegawai negeri jujur taat, itulah mujizat besar, mujizat besar. Sungguh-sungguh, siapapun kita, kalau jujur taat itu mujizat terbesar. Nah, kalau mujizat terbesar, mujizat lain terjadi. Kalau jujur dan taat, maka Roh Kudus juga akan mengadakan mujizat secara jasmani. Gunung diratakan. Segala masalah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Selesai, berhasil dan indah hidup. Kaum muda yang saya kasih dimanapun berada, ayo. Kalau mau berhasil indah, jujur taat. Pinter boleh. Kurang pinter ya boleh, mau apa lagi? Ya belajar, ya kejar, belajar dan lain. Tapi harus ditambah jujur dan taat. Itu gunung-gunung diratakan. Masalah yang mustahil diselesaikan oleh Roh Kudus. Kita memiliki masa depan berhasil. Siapapun kita, semua berhasil. Kalau belajar dari Lazarus juga 4 hari mati busuk. Tuhan bilang pada Marta, angkat batu itu. Angkat batu. Jujur.
Apa yang di dalam hati, yang busuk, yang pahit, yang najis, ayo serahkan. Jujur dan taat, angkat saja. Marta sempat tidak taat, oh jangan begini, begitu. Nggak bisa lah, harus tetap mati. Tapi begitu Marta taat, jujur taat, mau jujur taat. Oh semua. 4 hari sudah mati bisa bangkit kembali. Saja yang mustahil menjadi, yang busuk jadi baik. Yang hancur jadi baik. Sampai kalau Tuhan datang kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti Dia. Layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Bersorak-sorai haleluya dari 4 penjuru bumi. Kita bersama dengan Dia selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari dalam doa penyembahan ini kita mohon hujan dari Tuhan. Hujan berkat supaya ada taman kebahagiaan. Dan hujan Roh Kudus bekerja mengadakan mujizat-mujizat di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Puji Tuhan. 200 yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Saja baik. Tuhan memberkati kita semua. Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya. 216. Kau hadir di sini. Mari 216. Roh Kudus Kau hadir di sini. Puji Tuhan. Roh Kudus Kau yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Roh Kudus Tuhan memberkati. Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya. 216. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati, buka suara. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan tundukkan kepala. Buka hati, buka suara. Lagi, haleluya. Kita butuh hujan berkat, hujan Roh Kudus di tanah yang kering ini. Hujan berkat, hujan Roh Kudus menjadi satu. Dicurahkan di tengah kita sekalian.
Lagi. Haleluya. Jamalah aku. Kami tak mampu di tanah kering. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Musik beberapa kali kita sembah dia. Haleluya. 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 Kami menghadapi kekeringan. Kami menghadapi Babel. Kami tidak mampu. Curahkan hujan berkat, hujan Roh Kudus. Ya lawasa, ya lawasa. Jangan terseret Babel, jangan terseret kekeringan. Kuat segar tetap bersamamu Tuhan. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau hadir di sini. 216. Roh Kudus kau hadir. Yang bisa berlutut, berlutut. Yang tidak bisa duduk saja. Roh Kudus kau hadir di sini. Haleluya. Kami tidak mampu, kami kecil, kami tak berdaya. Sirami dengan Roh Kudus dan berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Menghadapi padang gurun dunia, menghadapi Babel Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kuat teguh hati, segar selalu Tuhan. Haleluya. Oleh berkat dan Roh-Mu Tuhan yang melimpah-limpah, bagikan hujan yang lebat Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tak mampu.
Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Curahkan hujan berkat dan hujan Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tidak mampu Tuhan. Kami tidak berdaya menghadapi kekeringan, menghadapi Babel Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Kami menyembahmu Tuhan. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, ya Lawasa. Ya Lawasa, ya Lawasa. Kami bangsa kafir mendapat kemurahan, tidak dipatahkan batang leher. Kami bisa menyembah saat ini Tuhan. Haleluya. Kami pergunakan sungguh-sungguh menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa yang tidak bisa kami pikirkan, tidak bisa kami lakukan, kami serahkan Tuhan. Haleluya. Hujan Roh Kudus menolong kami, hujan berkat-Mu menolong kami Tuhan. Haleluya. 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 Ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa, haleluya. Haleluya. Curahkan hujan Roh Kudus, hujan berkat-Mu Tuhan. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya.
menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Curahkan hujan Roh Kudus di tengah kami Tuhan. Haleluya, 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 ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami tak mampu, tak berdaya Tuhan. Kami tak mampu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa. Kami tak mampu Tuhan. Kami tak bisa apa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami hanya menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rasul, ini kami Tuhan, terlalu lemah, terlalu kecil Tuhan, menghadapi padang gurun yang tandus, jahat, najis Tuhan, menghadapi Babel, pengaruh Babel. Kami tak mampu Tuhan. Haleluya. Sirami, hujani dengan Roh Kudus dan berkat-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Mulai dari hamba tidak mampu, sidang jemaat tidak mampu. Kami semua tidak mampu Tuhan. Haleluya, tidak berdaya apa-apa. Haleluya, haleluya, haleluya.
Curahkan rohmu, curahkan berkat-Mu Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau tahu keadaan kami. Hujani kami dengan berkat dan roh-Mu yang suci Tuhan, apapun keadaan kami. Haleluya, kami hidup di taman kebahagiaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, ya Lord, ya Lord. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Biar mujizat-mujizat terjadi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami tetap kuat segar Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Mujizat-mujizat terjadi Tuhan, langkah mujizat sungguh-sungguh nyata Tuhan. Oh, haleluya. Roh Kudus jamah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, haleluya. Kami serahkan semua kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tidak bisa apa, tidak bisa mikir pun, tidak bisa ngomong pun, tidak bisa Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala letih lesu beban berat dan lain-lain kami serahkan. Hidup dalam taman kebahagiaan. Kuat segar melayani Engkau, langkah mujizat yang ada dalam kami. Engkau tidak menipu kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang usia tua dan lain-lain semua yang muda, kuat segar tetap di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus jamah kami. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Roh Kudus jamah kami. Menghadapi apapun jamah Roh Kudus, urapi penuhi kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih.
Engkau baik bagi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir. Kita bangkit berdiri bersama. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan naik ke gunung tinggi. Roh Kudus dicurahkan. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung dosa diratakan semua, dihancurkan oleh Roh Kudus. Oh, haleluya. Lagi, jika ada yang mau mengangkat dua tangan, Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan. Oh, haleluya. Angkat dua tangan ke atas. Serahkan semua kepada Dia, kepada Roh Kudus, sanggup menolong kita. Jamahlah aku. Buka hati, buka suara sekali lagi. Jamahlah aku. Serahkan semua kepada Dia. Tangan Roh Kudus. Mungkin suami tidak tahu, istri, anak, orang tua tidak tahu. Tuhan tahu semua. Sekali lagi. Jamahlah aku. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Jamah Roh Kudus. Haleluya. Yalawasa. 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 Jamah Roh Kudus. Jamah kami. Oh, haleluya. Kuat segar selalu Roh Kudus. Haleluya. Langkah-langkah mujizat selalu terjadi. Haleluya. Haleluya. Jujur dan taat. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Yalawasa. Yalawasa. Kuat dan segar, jujur dan taat. Mujizat akan terjadi selalu. Haleluya. 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 Yalawasa. 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 Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Yalawasa. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai kami sempurna jika Engkau datang. Kami bersama Engkau selama-lamanya Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih. Haleluya. Sekali lagi, biar Roh Kudus menolong kami kuat dan segar selalu. Haleluya.
jujur dan taat selalu Tuhan. Haleluya. Sehingga langkah-langkah hidup kami, langkah mujizat Tuhan. Haleluya. Kami hanya menunggu mujizat dari Engkau. Biar hari-hari ini hamba bersama seluruh jemaat Tuhan kuat dan segar oleh Roh Kudus. Jujur dan taat dengan ajaran Tuhan. Sungguh-sungguh mujizat akan terjadi sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Gembalakan kami semua, baik di sini di Medan, Suprapto 2 BC Medan, baik di Simpang Borobudur 27 Malang, baik di WM4 Surabaya, di Patra Kuningan 14 Jakarta. Juga yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajar benar dalam negeri, luar negeri. Semua Engkau tolong gembalakan. Juga di GPT Kristus Raja Palangkaraya, semua gembalakan kami semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Yang merasakan uluran tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci, sempurna Tuhan. Langkah-langkah mujizat akan kami alami sampai kesempurnaan Tuhan. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada kuat segar selalu sampai garis akhir, sampai Engkau datang Tuhan. Jiwa-jiwa sudah undur, Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, imam-imam, tarik kembali. Jiwa baru bertambah-tambahkan, gembalakan kami semua Tuhan. Terima kasih. Demikian juga pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Oh, dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun, kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan. Oh Tuhan, kemalasan Tuhan. Kami serahkan kesakitan keluarga dan kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan, tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami. Pergumulan dalam nikah, rumah tangga. Satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia. Engkau jamah semua Tuhan. Sebelum Engkau datang, Engkau tolong. Kau mudah sucikan pergaulan. Beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran benar, yang ada buah-buah pengajaran yang sesuai kehendak-Mu. Engkau beri ketabahan, Engkau mudah beri masa depan berhasil dan baik. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak, keturunan, buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Nama-Mu diagung muliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Demikian Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tolong kiranya. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pergumulan-pergumulan dalam hidup sehari-hari Tuhan memberkati semua. Tuhan buka firman, buka jalan, usaha pekerjaan apapun Tuhan. Tidak ada yang mustahil, kekeringan apapun Engkau basahi semua Tuhan. Engkau tolong, mujizat terjadi, hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Engkau berkemurahan. Terima kasih. Mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan. Engkau tolong semua. Engkau memberkati. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat, akal budi, dan menghadapi UNBK hari-hari ini. Tuhan tolong semua. Ulangan harian, ulangan akhir, ujian akhir semua. Skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor, tolong semua. Mujizat terjadi Tuhan. Lulus dengan baik, semua naik kelas dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Yang praktek-praktek semua Tuhan, Engkau tolong kiranya Engkau memberkati, lulus semua dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, terima kasih. Pergumulan dalam sakit penyakit, ampuni kami. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, Engkau jamah semua. Engkau tahu Tuhan keadaan kami, Engkau tolong. Terutama yang di rumah sakit, Bapak Sanglangi, Engkau jamah juga. Juga kami serahkan cucu kami Javier, Engkau tolong juga di Surabaya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mamanya Victor yang tergeletak di rumah, Engkau jamah juga. Ampuni kami. Lain-lain semua yang sakit apapun Engkau jamah. Ampuni kami. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit, kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur. Melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Banyak pergumulan kami. Engkau yang tahu, Roh Kudus yang mengadakan mujizat di tengah kami sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Segala pengorbanan anak-anak-Mu, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Rencana renovasi perluasan gereja tolong, sertifikat hak milik tolong, juga IMB tolong Tuhan, pembangunan tolong. Beri hikmat kepada arsitek, sipil semua.
Engkau tolong supaya semuanya untuk kemuliaan, keagungan nama Tuhan. Terima kasih, mujizat selalu terjadi Tuhan. Oh juga kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan. Jadi gerakan gempar hamba-hambamu, anak-anakmu bisa datang kepadamu. Mulai di Medan ini, mulai di Medan Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tolong sudah menggerakkan dari luar negeri hamba-hamba Tuhan, dari jauh-jauh sudah datang Tuhan. Yang dari Medan sekitarnya Engkau juga gerakkan. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau tolong kiranya. Biar firman dan Roh Kudus yang mendorong mereka datang kepadamu Tuhan. Juga di Sidoarjo, di Surabaya Square Ballroom kami tidak bisa apa-apa juga. Tolong kiranya Tuhan yang membuka firman, membuka jalan semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet, majalah mana. Oh bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua, banyak jiwa dituai dalam firman pengajaran dalam negeri, luar negeri. Lempinel Kristus ajaib yang sudah lulus kuatkan, yang masih di Malang Engkau berikan keteguhan hati, ketaatan, dibentuk jadi hamba Tuhan. Yang akan datang Engkau membuka firman, buka jalan, menghapus kemustahilan Tuhan. Engkau menyeleksi, Engkau yang tolong semua. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih, demikian juga Tuhan Engkau tolong GPT pusat pengurus, beri takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajaran benar dalam segala hal. Kami rindu hanya satu, kembalikan pada satu pengajaran benar, satu tata cara ibadah benar, satu penyembahan benar seperti dalam Alkitab, seperti yang sudah diteladankan oleh hamba-hambamu yang lebih dahulu, pendiri-pendiri GPT semua. Engkau tolong Tuhan, kami rindu jadi satu Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami, Engkau yang membela, Engkau tolong Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, Engkau baik bagi kami. Satukan keluarga kami, keluarga Pardidi, keluarga Afisi Tentu, keluarga Mertes, keluarga Oi, semua dalam satu pengajaran benar. Satu penggembalaan benar, satu pelayanan benar, satu kesatuan dalam Tuhan. Ada damai sejahtera dan mujizat selalu terjadi. Terima kasih. Banyak permohonan kami, Engkau tolong kami semua. Terima kasih, Engkau jawab doa kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bagaikan tanah kering dan kita membawa korban persembahan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pelihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku,
bersyukur. Mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Belikanku. Puji Tuhan. Mohon bantu doa untuk Bapak Rudi yang sore ini operasi kecelakaan kerja. Kemudian juga pengumuman yang lainnya. Ya. Yang mau ikut ke Sitiharjo dan ke Surabaya mohon segera daftar. Iya, mohon segera daftar. Yang mau ikut ke Sitiharjo dan ke Surabaya mohon segera didaftar. Ada latihan gabungan. Ada latihan gabungan. Terima kasih. Nama yang disebutkan harap untuk tinggal. Iya. Mikael, Andreas, Juli, Amon, Iwan, Lucky, Riko, Sean, Charles, Rio, Temi, Kevin, Nanda, Hermawan, Robert. Doa yang berulang tahun Senin 1 Mei 2017 Yusuf Christian Jakarta. Hari ini 2 Mei Yigdalia Mewah Tambo. Rabu 3 Mei Ibu Endi Rahayu. Puji Tuhan. Kemudian pengumuman untuk ibadah. Ya, besok Rabu ya ibadah berjalan seperti biasa ditayangkan Rabu. Ya, Rabu Jumat Rabu 7.30 ibadah kaum wanita. Ya, Rabu ya, dan remaja putri. Kamis 17.15 ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Sabtu 17.15 ibadah kaum muda remaja. Minggu 6.50 ibadah umum. Minggu 10 pagi ibadah sekolah minggu. Puji Tuhan. Baik, bangkit berdiri semua dan kita segera akan tamatkan ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Nama-nama yang sudah disebutkan yang berulang tahun, kami percaya Tuhan juga menjamah mereka dengan perpanjangan umur. Kami gunakan hidup ini hanya untuk beribadah, hanya untuk melayani Tuhan. Tambahkan kesehatan, hikmat dari surga bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Yang dioperasi juga, Pak Rudi, engkau tolong juga, engkau tolong sehatkan kembali Tuhan, jamah semua bekas operasi sehingga disehatkan oleh Tuhan, bisa kembali kerja, bahkan bisa beribadah melayani Tuhan. Semua kami serahkan bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, semuanya mungkin bagi Tuhan. Apapun problem kami semua, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih, terutama hamba-Mu juga Pendeta Wijaya Tuhan. Semakin beri kekuatan, semakin beri kesehatan dalam penyampaian firman yang berlangsung di Medan Tuhan, dan juga untuk yang akan datang Tuhan semua. Kami serahkan dalam tangan-Mu di Surabaya nanti untuk pembukaan Lempinel. Semua Tuhan tolong bukakan firman, nyatakan kehendak-Mu, gerakkan jiwa-jiwa untuk datang. Hamba-hamba-Mu semua Tuhan gerakkan. Terima kasih Tuhan. Kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sertai kami. Jauhkan dari mara bahaya celaka yang mengganggu, baik yang jalan kaki naik kendaraan, Tuhan lindungi. Jauhkan dari mara bahaya, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Segala celaka kami usir dalam nama Yesus. Darah Tuhan berkuasa melindungi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, latihan sangkur Tuhan tolong melatih mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekasihku sekalian, terimalah anugerah, cinta kasih dan berkat Tuhan. Kembalilah dengan penuh damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menolong, menyertai memberkati kita semua sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita sekalian.